Jadi biasanya memang gula darah yang tinggi ya, sekian tahun itu baru menyebabkan diabetik retinopati. Jadi nggak serta-merta sekarang diabetes kemudian langsung diabetik retinopati. Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Halo teman sehat RSI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam acara Podcast Sehat bersama RSI Unisma. Jadi selama beberapa menit ke depan, saya, Dika Trimuzayana, akan menemani teman sehat semua dalam acara Podcast Sehat bersama RSI Unisma yang dapat disaksikan langsung di YouTube ataupun di Instagram @RSI Unisma. Nah, jadi yang belum subscribe ataupun follow kita di sosial media dapat segera nih subscribe dulu ataupun follow sosial media RSI Unisma Malang di @RSI Unisma. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini spesial banget nih teman-teman karena kita kedatangan narasumber yang cukup sibuk dan mau menyempatkan waktunya hari ini untuk berbagi ilmu bersama teman sehat semua di rumah. Langsung saja nih kita sapa bareng-bareng ya. Assalamualaikum Dr. Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik ya, cukup sibuk dokter minggu-minggu ini? Lumayan Sibuk. Nah, jadi dokter sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol acara hari ini, saya mau memperkenalkan nih ke Dr. Fenty dan ke teman sehat semua di rumah bahwa desain dari studio podcast kita yang cantik hari ini dipersembahkan oleh The Olive House Home and Living adalah furniture yang bertemakan Korean style. Jadi untuk desain dari studio podcast kita hari ini yang cantik ini bertemakan Japanese Scandinavian dan shabby chic gitu ya. Dan karena kita hanya bisa berjumpa melalui online, maka kita perlu banget nih yang namanya provider internet yang paling memadai. Jadi untuk hari ini kita dipersembahkan oleh Bisnet, provider internet broadband tercepat di Indonesia gitu ya. Sebelum kita berlama-lama lagi, lanjut aja kita ngobrol lagi ya bersama Dr. Fenty. Tapi katanya orang-orang kan kalau nggak kenal mah nggak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu. Kenalan dulu boleh Dr. Fenty bersama teman sehat RSI Unisma? Oke, perkenalkan saya Dr. Fenty Kusumawardani Hidayah, spesialis mata. Saya dokter spesialis mata yang berpraktek di RSI Unisma di Polimata. Monggo apabila ada yang sakit mata butuh pemeriksaan untuk mata bisa ke Poli RSI Unisma di Polimata, bisa bertemu dengan saya hari Selasa, Kamis dan Jumat gitu Mbak. Selain sebagai dokter di sini, saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Unisma. Oke, jadi untuk teman sehat semua yang mungkin ingin check up mata dan bertemu langsung nih dan melihat bagaimana cantiknya Dr. Fenty secara langsung, boleh langsung aja ke Polimata di RSI Unisma ya. Iya, jadi nih dokter, kan beberapa waktu ke belakang teman-teman sehat RSI Unisma ini mulai aware nih soal blindness atau kebutaan itu sendiri. Jadi hari ini kita pengen ngobrol banyak ke Dr. Fenty mengenai apa sih kebutaan itu sendiri. Monggo dokter. Ya, untuk mata itu memang suatu organ yang sangat penting ya, karena melalui mata itu ibarat jendela dunia. Jadi gangguan dari mata yang paling ditakutkan N-nya adalah kebutaan, yaitu tidak bisa lagi kita melihat. Nah sebenarnya definisi dari WHO sendiri untuk kebutaan itu adalah gangguan penglihatan yang kurang dari apabila tajam penglihatan di bawah 3/60. 3/60 ini apa?
yaitu hanya mampu menghitung jari ya dari jarak 3 meter. Yang mana orang normal itu sebetulnya bisa menghitung jari itu dari jarak 60 meter. Nah, itu sudah disebut buta menurut WHO. Secara garis besarnya sebenarnya untuk visual impairment atau kebutaan atau gangguan penglihatan ya, visual impairment, gangguan penglihatan itu dari WHO itu mengkategorikan ada 5 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kategori 1 dan 2 itu disebut sebagai visual impairment, gangguan penglihatan ya, sudah masuk ke dalam gangguan penglihatan, yaitu kalau tajam penglihatannya kurang dari 6/18. Itu masih yang ringan. Kemudian masuk ke yang moderate atau yang grade 2 ya, itu adalah kalau tajam penglihatannya sudah lebih jelek dari 6/60. Nah, kemudian masuk ke kebutaan tadi yang seperti saya jelaskan, yaitu di bawah atau lebih jelek dari 3/60. Seperti itu. Dan di bawahnya lagi grade 3 tadi ya, kemudian untuk grade 4 itu berarti di bawah 1/60, dan yang terakhir adalah apabila sudah no light perception, sudah tidak bisa lagi melihat cahaya, itu sudah buta total, seperti itu. Jadi apabila mata tidak dapat dikoreksi ya, tidak dapat dikoreksi penglihatannya dengan visus kurang dari 6/18, itu sudah bisa dibilang sebagai gangguan penglihatan. Nah, 6/18 ini apa ya? Itu ya nanti direfraksi pakai, kalau ke dokter mata mesti ya pasti yang disuruh baca tulisan Snellen itu huruf-huruf besar dah sampai kecil. Nah, seperti itu. Oke, jadi pemeriksaan awalnya menggunakan yang huruf yang biasanya kita lihat ya, di betul, tembok itu yang ya, ditempel di tembok disuruh lihat. Nah, kalau sudah pada kurang atau lebih jelek dari 6/18 itu berarti sudah mengalami gangguan penglihatan. Seperti itu, Mbak. Oh iya ya dokter, jadi kalau dari gangguan penglihatan itu sendiri umumnya tuh disebabkan oleh apa ya dokter ya? Nah, banyak sekali penyebab dari gangguan penglihatan atau penyebab dari kebutaan. Secara garis besar, penyebab dari kebutaan itu pada yang paling besar itu adalah disebabkan oleh karena katarak. Yang pertama katarak, kemudian gangguan refraksi yang tidak dapat dikoreksi, kemudian glaukoma, terus age macular degeneration kalau saya nggak salah ya, dan diabetic retinopathy. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau urutannya kayaknya sih bener ya sebenarnya itu urutannya. Paling banyak itu adalah katarak memang. Gangguan penglihatan atau kebutaan ya disebabkan oleh katarak. Katarak itu sendiri. Ya, jadi dari yang saya sebutkan tadi seperti katarak, kemudian gangguan refraksi itu masih bisa diatasi, masih bisa diobatin ya. Kalau katarak misalnya, itu bisa kita lakukan tindakan operasi. Insya Allah setelah operasi, bila kondisi mata lainnya tidak ada yang sakit atau sehat ya, sarafnya sehat, hanya masalahnya adalah katarak saja, insya Allah penglihatan bisa kembali dengan baik ya, bisa melihat dengan jauh lebih baik. Bahkan ada pasien kita yang sempurna ya, bisa sampai seperti waktu dia muda, 6/6 seperti itu. Demikian juga yang gangguan refraksi itu bisa dikoreksi dengan kacamata, dengan menggunakan lensa kontak, itu bisa penglihatannya maju. Tapi ada penyakit yang sulit untuk disembuhkan seperti sedia kala, seperti dikembalikan lagi kondisinya menjadi betul-betul sehat, seperti glaukoma dan diabetic retinopathy. Itu lebih baik dicegah kalau ya untuk glaukoma dan diabetic retinopathy. Demikian juga dengan age macular degeneration, itu pencegahan jauh lebih baik dibandingkan kita mengobati ketika sudah terkena diabetic retinopathy, terkena glaukoma, terkena AMD. Itu pengobatannya tidak seperti katarak yang bisa diambil lensanya, ganti dengan lensa baru dan penglihatan bisa sempurna. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, berarti kurang lebihnya itu sebenarnya dari kebutaan itu sendiri kan ada berbagai macam ya dokter ya. Berarti ada yang bisa dikembalikan seperti katarak yang tadi, atau yang tidak bisa dikembalikan, atau yang masuknya irreversible blindness itu sendiri. Jadi kadang orang-orang tuh suka bertanya nih dokter, kalau glaukoma sendiri itu mungkin pencegahannya seperti apa, atau mungkin
bagaimana sih kita tahu kalau kita itu sudah mengarah nih, ada arah ke arah sana, bagaimana dokter? Salah satu tadi ya dari penyebab kebutaan adalah glaukoma. Jadi glaukoma itu apa sih? Glaukoma itu sebenarnya kalau orang kebanyakan diketahui itu sebagai peningkatan tekanan bola mata seperti itu. Tapi sebenarnya kita mendiagnosa seseorang jadi ini ibu terkena glaukoma itu disebabkan karena pertama kerusakan dari saraf penglihatan atau nervus 2. Itu dimana terjadi kalau kita bahasa bahasa medisnya itu terjadi cupping, cup and disc ratio-nya menjadi besar. Nah itu mudahnya itu adalah kerusakan dari saraf penglihatan, ya, kerusakan dari nervus 2 atau nervus ophthalmicusnya. Yang kedua, dia ditandai dengan hilangnya lapang pandangan. Yang dimaksud dengan lapang pandangan itu maksudnya begini, Mbak. Ketika kita melihat lurus ya, kita masih bisa lihat nih, samping-sampingnya kan masih kelihatan. Jadi kalau kita lagi naik mobil, naik motor, ada orang dari samping nyalip, itu kita masih bisa awas, masih bisa ada refleks lah ya. Refleks. Gitu. Dan yang ketiga adalah tekanan bola mata. Nah, apabila dari 3 yang saya sebut tadi, 2-nya positif, itu disebut sebagai glaukom. Misalnya, tekanan bola matanya tidak tinggi, tapi dia ada kerusakan papil nervus 2, saraf penglihatannya rusak, kemudian dia ada defek lapang pandangan. Kita sudah bisa bilang dia glaukoma, walaupun tekanan bola matanya tidak tinggi. Nah, inilah yang sering disebut sebagai pencuri penglihatan. Karena apa? Karena nggak kerasa, tidak ada nyeri, tidak cekot-cekot, ya matanya tidak merah. Tahu-tahu pas jalan kok suka nabrak-nabrak ya. Jalan grudak-grudak, samping-samping itu ketabrak-tabrak. Pas mengendarai kendaraan, naik motor, naik mobil, kaget, loh, udah kesalip, kecelakaan seperti itu. Makanya glaukoma itu sering kali disebut sebagai pencuri penglihatan karena penderitanya seringkali tidak menyadari bahwa dia menderita glaukoma. Tajam penglihatan visus centralisnya ya, itu masih bagus, masih bisa baik gitu loh. Jadi dia nggak menyadari bahwa penglihatannya itu sudah hilang, dan itu pelan-pelan, tidak makdek-maknyek gitu. Jadi pelan-pelan, sekarang segini, besok nanti terus segini. Nah seperti itu, sehingga pencegahan atau deteksi dini lah ya, deteksi dini itu sangat membantu untuk prognosisnya. Dengan semakin awal diketahui, maka kita bisa melakukan terapi sesegera mungkin. Tekanan bola mata kita turunkan ya, kalau glaukoma walaupun dia tekanannya normal, tapi kita turunkan lagi, kita mencari tekanan yang aman untuk saraf matanya. Jadi kalau orang normal tekanan bola matanya 17 mm Hg misalnya, tapi pada orang dengan glaukoma ini tekanan tersebut sudah menimbulkan kerusakan saraf, jadi kita turunin di bawah itu, di bawah normal. Seperti itu. Berarti maksudnya untuk dari glaukoma ini sendiri tuh memang dicurinya tuh sedikit, pelan-pelan, tapi tidak berasa ya dokter? Tidak berasa, sehingga nanti jadi pertanyaan kan, terus kapan periksa? Iya, itu yang seringkali terlambat. Nah itu dia, kita harus aware ya, harus sangat-sangat peka dengan sedikit perubahan yang terjadi. Kalau ada apa gitu segera periksa. Jadi jangan nanti. Kemudian untuk faktor usia biasanya ini memang pengaruh juga pada yang usianya sudah lanjut, sudah dewasa, yang ada umurnya. Mungkin screening melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan, apakah tubuhnya betul-betul sehat, itu perlu dilakukan. Bukan cuma screening mata, tapi mungkin juga screening seluruh badan. Jadi dan apalagi apabila menderita penyakit sistemik lainnya, misalnya ada diabetesnya, ada hipertensinya, ini akan memperburuk atau mempercepat kondisi glaukomanya. Dan satu lagi yang penting adalah keturunan. Nah itu juga ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang sudah terdiagnosa glaukom, sebaiknya memang segera screening gitu. Kakeknya, neneknya, kadang kan tahu ya, kenapa, ini kakek glaukoma, ya kita juga screening untuk mengetahui jangan-jangan kita ada
gangguan. Tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan di awal walaupun tanpa gejala. Seperti itu. Oke, ya. Betul. Berarti kalaupun sudah ada memang ada warning-warning tertentu dari tubuh kita sendiri bahwa sudah mengalami beberapa gejalanya atau Betul. itu tadi kayak dari ujung mata kan biasanya kita bisa melihat lebih luas itu tadi ya Iya, dokter ya. kita lihat lurus gini kan, oh ini ada rak. Oh iya, Iya, udah lurus gitu. Aduh, raknya warnanya putih gitu ya. Tapi kalau anu mungkin nggak kelihatan, cuy. Jadi cuma lihat bisa apa ya? Kayak pakai kacamata kuda gitu ya Mbak ya. Jadi iya. gini lihatnya. Samping-samping nggak kelihatan. Berarti Seperti selain itu. dicuri kita juga seperti dipakai kacamata kuda gitu dokter. Kalau Harus sudah pakai fokus kacamata kuda gitu biasanya itu sudah lumayan ya, lumayan berat. Sudah grade-nya agak tinggi Betul. ya dokter. Nah itu untuk tipe glaukoma yang glaukom yang sudutnya terbuka. Biasanya seperti yang saya sampaikan itu. Iya. Tapi ada juga glaukoma yang sudut, kita mengistilahkannya sebagai sudut glaukoma sudut tertutup. Nah itu biasanya ada gejala kalau itu ya, nyeri, cekot-cekot, mata merah, cekot-cekotnya banget sampai muntah-muntah lah. Tapi biasanya yang seperti ini kan pasti langsung ke rumah sakit ya, gitu. Tapi yang sering kecolongan itu yang seperti saya sampaikan tadi, glaukoma yang sudut terbuka. Oke. Gitu. Jadi yang tidak berasa kalau sudah pelan-pelan dicuri ini yang justru berbahaya Betul, sekali ya dokter. Iya, kayak duit diambilin dikit Dikit buat belanja. Iya. dikit tahu-tahu habis. Tahu-tahu di ATM kok tidak ada gitu. Berarti glaukomanya berbahaya. Buat belanja online dikit-dikit terus habis. Tidak berasa ya dokter ya. Berarti Betul. glaukoma yang berbahaya justru malah seperti yang itu ya. Iya, Beda semua dengan- berbahaya sih, semua glaukoma Mbak, cuman yang saya sampaikan pencuri penglihatan tadi karena dia nggak kerasa itu. lebih Ya. warning berarti dokter ya. Jadi nggak tahu kan, saya sakit kan, nggak kerasa. Nggak Tapi ada kalau yang petunjuknya. ada matanya merah, nyeri, apalagi sampai muntah-muntah, biasanya pasien langsung datang ke rumah sakit. Gitu. Berarti karena nggak ada petunjuknya ini. Betul. Benar-benar kebutaan yang tidak punya petunjuk, tahu-tahu hilang arah beneran gitu ya dokter ya. Nah, kalau untuk selain glaukoma sendiri, mungkin ada sakit mata lain yang bisa di-share nih dokter yang Oke. juga sama berbahayanya mungkin. Ya, yang lain-lain tadi yang masuk sebagai penyebab kebutaan tadi, salah satunya adalah diabetik retinopati. Nah, ini juga diabetik retinopati seperti judulnya ya, diabetik ini adalah retinopati atau kerusakan pada retina, gangguan pada retina yang disebabkan karena penyakit sistemik diabetes mellitus, di mana glukosa darah gula darah yang tinggi itu nanti ujungnya dia adalah akan merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di retina, pembuluh darah di mata. Pembuluh darahnya gimana? Pembuluh darahnya nanti akibatnya jadi bocor-bocor seperti itu ya, sehingga timbul kalau kita bilang bocoran-bocoran tadi, eksudat, perdarahan yang pada titik akhir nanti dapat menyebabkan timbulnya pembuluh darah baru di retina. Nah itu yang sudah berat ya, sudah masuk ke proliferatif diabetik retinopati, kemudian dapat menyebabkan tarikan pada saraf mata retina tadi ya, lapisan retina ketarik yang kita sebut sebagai tractional retinal detachment. Nah, retinopati diabetika ini juga ada tahapnya Mbak, mulai dari yang non proliferatif tahap awal ya, ringan, kemudian moderat, severe, sampai ke yang proliferatif diabetik retinopati. Otomatis apabila bertambah berat maka penanganannya bertambah sulit dan prognosisnya juga bertambah jelek, sehingga angka kebutaannya kalau dia semakin berat akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu deteksi dini sangat penting pada diabetik retinopati. Pada pasien-pasien yang diketahui ya menderita gula darah atau diabetes mellitus, sebaiknya screening apakah matanya ini sudah menderita diabetik retinopati atau belum. Seperti itu. Diabetik retinopati ini juga bisa menjadi kadang nih ya, pasien tuh kan nggak tahu ya, moro-moro ketahuan gula darahnya tuh udah tinggi, masuk rumah sakit. Seringnya kan kayak gitu. Iya, dok, ditanya, Ibu sudah sejak kapan menderita diabetes? Ya baru ini dok. Padahal mungkin sudah lama, tapi tahunya ya karena gula darahnya sangat tinggi, terus menimbulkan gejala ya sampai
pingsan sampai tidak sadar, sampai koma, baru tahu itu kalau dia menderita diabetes. Atau badannya tambah kurus seperti itu ya, sering pipis, yang pasien tidak menyadari bahwa sebenarnya itu sudah diderita sejak lama. Ini kita bisa lihat juga dari matanya. Dengan pemeriksaan diabetik retinopati ya, misal nih dia ternyata sudah menderita diabetik retinopati, kita bisa perkirakan, oh ibu ini sebenarnya sudah lama menderita diabetes, cuman ibu nggak tahu aja gitu, mungkin bisa lebih lama, lebih dari 5 tahun seperti itu. Jadi biasanya memang gula darah yang tinggi ya, sekian tahun itu baru menyebabkan diabetik retinopati. Jadi nggak serta-merta sekarang diabetes kemudian langsung diabetik retinopati. Seperti itu. Nah, itu juga namanya diabetes ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan juga ya sama dokter Gatut ya, tentang diabetes mellitus. Iya, diabetes mellitus kemarin sudah, berarti bisa dicek di video yang sebelumnya ya teman sehat ya, biar lebih nyambung. Lebih pas, betul. Dia tidak hanya menimbulkan komplikasi di mata saja, tapi kebetulan kalau komplikasi diabetik retinopati itu dokter mata bisa nginceng, bisa dilihat melalui lubang mata, bilik pupil ya, manik mata ya, kalau awalnya mungkin itu kita bisa nginceng di situ, kita lihat saraf matanya apakah sudah ada diabetik retinopatinya atau enggak. Jadi pemeriksaannya tidak intensif ya, tidak pakai pemeriksaan yang alat yang rumit-rumit, kita cuma pakai funduskopi untuk deteksi bagian belakang dari bola mata, yaitu lapisan retina. Apakah sudah ada kerusakan atau belum? Apakah sudah ada diabetik retinopatinya? Kalau sudah ada, menandakan bahwa ini sebenarnya sudah lama, dan menandakan juga ini kemungkinan komplikasi tidak hanya di mata, bisa jadi di ginjal juga, karena pembuluh darah itu kan di seluruh tubuh. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya nih dokter, sebenarnya saya tidak merasa ada diabetes nih, tapi mungkin dari riwayat-riwayat yang sebelumnya, perlu nggak sih dokter juga ikut screening untuk penyakit diabetik retinopatinya itu sendiri? Seperti saya sampaikan tadi ya, kalau kita sudah berusia cukup lanjut, di atas 40, di atas 50, mungkin ada baiknya ya melakukan pemeriksaan gula darah ya, melakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian tadi untuk pemeriksaan mata, insya Allah nanti juga akan diperiksa, selain tajam penglihatan gitu, biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan saraf matanya, retinanya bagaimana, pemeriksaan lengkap seperti itu gitu. Jadi pada yang sudah usianya lumayan senior, mungkin tidak ada salahnya untuk melakukan screening pemeriksaan seluruhnya ya, yang sederhana saja, medical check up, pemeriksaan laboratorium untuk beberapa fungsi organnya, termasuk adalah kadar gula darah ya, karena kadar gula darah itu juga tidak rumit ya pemeriksaannya, dan saya rasa juga sudah umum sekali dan banyak yang bisa melakukannya dengan tes yang sederhana, menggunakan alat sederhana di rumah juga bisa seperti itu. Jadi memang screening itu penting karena kita mengetahui lebih awal. Dengan mengetahui lebih dini, insya Allah penanganan akan menjadi lebih mudah. Penanganannya juga lebih cepat, lebih tepat ya dokter ya. Untuk resikonya juga lebih kecil. Benar. Jadi kalau sudah terdeteksi diabetik retinopati, apakah bisa disembuhkan menjadi hilang diabetik retinopatinya? Tidak. Tujuan dari terapi, tujuan dari pengobatan adalah supaya dia tidak jatuh ke grade yang lebih parah. Jadi misal ketemunya pas masih tahap awal, mild non-proliferative diabetic retinopathy misalnya. Harapannya dia tidak menjadi moderate, tidak menjadi severe, atau dia tidak menjadi proliferative diabetic retinopathy. Seperti itu. Bagaimana? Ya gula darah kuncinya. Gula darah harus terkontrol. Jadi kita nanti kerjasamanya adalah dengan dokter penyakit dalam. Ya, pasien akan terapi dari dokter penyakit dalam untuk mempertahankan kadar gula darahnya tetap normal, dalam batas normal seperti itu. Karena sering ya pasien itu, gula darah saya sudah normal terus nggak kontrol, atau terus ngira-ngira beli obatnya di luar gitu ya, beli obat sendiri. Jadi kalau sudah diabetes mellitus ya, yang ada itu adalah terkontrol. Bagaimana terkontrol? Ya harus kontrol rutin, harus diperiksa rutin
seperti itu. Jadi tidak boleh mengira-ngira sendiri, wah Betul. saya sudah cukup baik nih dokter gitu ya. Jadi udah enak, kemudian tidak kontrol lagi. Oke, padahal harus terus berlanjut sebenarnya. Betul, harus tetap kontrol, gaya hidup harus dirubah menjadi gaya hidup yang sehat, dan konsumsi obat adalah sesuai dengan anjuran dokternya, karena dokternya kan nanti yang tahu obatnya apa sih gitu kan, apa perlu insulin atau cuman obat minum aja, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah cukup banyak nih membahas soal glaukoma itu sendiri atau diabetik retinopatinya itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman kan banyak nih yang bertanya-tanya, kalau secara umum sendiri dokter, deteksi dini yang bisa kita lakukan mungkin seusia saya ini dokter, kan saya juga belum berumur. Kebetulan masih muda ya dokter ya. Karena kan mungkin kalau sudah berumur kan sudah, memang sudah usia nih, jadi memang harus medical check up dan lain sebagainya. Tapi justru di usia-usia seperti saya ini yang banyak miss-nya kan di situ juga dokter. Itu bagaimana untuk generasi-generasi mudanya ini dokter? Jadi sebenarnya deteksi gangguan penglihatan itu bisa dilakukan dari ketika dalam kandungan. Dari sedini mungkin dari ya sedini dokter mungkin. ya? Jadi ibu hamil memeriksakan kandungannya ya, dicari kira-kira adakah penyakit bayinya bagaimana, itu insya Allah nanti dokter kandungannya dapat melakukan pemeriksaan, mendeteksi ya bagaimana, apakah bayi sehat atau tidak ya. Kemudian ketika lahir, nah ketika lahir kita juga perlu mawas nih ke bayi kita, dilihat ini matanya ya, dilihat ya ada kataraknya enggak, tanda-tanda katarak itu bukan cuma orang tua loh mbak, katarak itu bisa juga katarak kongenital atau katarak yang terjadi sejak lahir sudah ada kataraknya. Itu ditandai dengan manik mata yang saya ceritakan, tahu ya manik mata itu putih, kelihatan ada putih-putihnya. Oke, ada bintiknya putih gitu ya, ya dokter harusnya ya? kan hitam. Iya, pekat gitu. Ya itu putih-putih, nah itu harus dilihat. Nah, kok bisa ya dok ada katarak di bayi? Nah itu biasanya kebanyakan kasus oleh karena infeksi ibu ketika masih hamil ya, infeksi rubella ya, seperti itu. Terus rubella sitomegalo seperti itu ya, infeksi virus. Kemudian dilihat juga pada bayi, diwaspadai terutama kalau yang lahir prematur, misal yang lahir prematur kemudian menggunakan oksigen lama, di inkubator lama, tanda-tanda retinopathy of prematurity. Nah biasanya itu di rumah sakit insya Allah sudah melakukan screening ya untuk ROP atau retinopathy of prematurity pada bayi-bayi prematur tersebut, karena ada kriteria-kriterianya. Itu bayi. Kemudian balita. Nah balita juga sama ya, kita harus lihat katarak enggak, jadi ada bintik putih atau enggak, itu dilihat kondisi matanya. Kemudian tajam penglihatannya kita bisa memperkirakan dia mengalami gangguan tajam penglihatan atau enggak, itu dari balita sampai dia nanti terus tumbuh ya, tajam penglihatan akan seiring waktu dia akan tumbuh. Jadi dilihat, misal nih bayinya nabrak-nabrak atau jalan nabrak-nabrak, kelihatan nggak seperti nggak kelihatan, atau misalnya juling. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan juga segera. Kenapa ya kok juling ya? Nah itu jangan dianggap juling biasa. Enggak ya, karena juling itu macam-macam. Juling ada penyebab yang macam-macam. Salah satunya bisa disebabkan karena mungkin dia tidak menggunakan mata tersebut untuk melihat karena ada kelainan di matanya, tidak digunakan untuk melihat sehingga mata tidak bisa fokus. Ya, tidak bisa fokus pada satu benda gitu. Jadi yang satu lari kemana, yang satu lari melihat, yang satunya lari kemana matanya. Jadi kalau ada anak dengan keluhan juling ya harus segera diperiksakan. Intinya adalah kelainan apapun kita harus awas. Kemudian masuk ke usia sekolah. Masuk ke usia sekolah itu biasanya yang sering terjadi adalah gangguan refraksi, mata minus, mata plus, ya silinder. Kadang-kadang yang tahu justru gurunya. Oh iya, karena di sekolah ya dokter. Ini saya taruh duduk di belakang, dia nggak bisa, mesti harus taruh di depan. Kemudian datang ke dokter mata, ternyata minusnya tinggi dan ternyata sudah tidak dapat dikoreksi sampai baik, sampai ukuran yang normal sampai 6/6. Jadi sudah ada mata malas atau amblyopia yang menandakan bahwa sebenarnya dia menderita gangguan refraksi itu sudah lama.
tapi tidak terkoreksi. Nah, oleh karena itu harus awas baik orang tua ataupun guru gitu. Anak-anak ini belajar, melihat itu belajar. Jadi kadang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia kabur. Dia pikir melihat, oh ya memang gitu. Ya namanya anak-anak, dia belajar. Saraf mata itu melihat, belajar untuk melihat ya, karena adanya rangsangan sehingga bayangan yang jatuh itu kemudian diteruskan ke otak dan dipersepsikan. Apabila bayangan tidak jatuh di retina, kabur, itu retina tidak mendapatkan rangsangan untuk penglihatan tersebut. Jadi lama-lama bisa menjadi mata malas yang kita sebut mata malas atau amblyopia. Kalau berlangsung lama ya, nah ini rentan sekali pada usia-usia belajar melihat itu sampai usia kurang lebih ya 10, 11, 12 tahun. Oke, berarti usia-usia sekolah SD itu justru Betul. orang tua juga harus mulai bertanya nih, adik gimana, ada Iya, keluhan nggak betul. sekolahnya? Sebaiknya di screening. Jadi ada keluhan ataupun enggak, di screening, di tes. Oh, Bisa enggak melihat sampai 6/6 sampai huruf Snellen yang paling kecil tuh bisa apa enggak? Gitu. Karena kadang anak-anak enggak bilang kalau dia kabur karena dia nggak tahu kalau dia kabur. Seperti itu. Terus habis itu masuk ke dewasa muda atau remaja. Remaja juga seperti itu ya. Remaja juga biasanya ada gangguan refraksi gitu. Tapi kalau remaja biasanya udah bisa ngomong, udah bisa tahu. Sudah mulai mengenal ya. Tuh, nah nanti masuk ke usia yang sudah dewasa ya, dan orang tua itu perlu melakukan deteksi untuk adakah kataraknya yang biasanya diderita ya, katarak kah, glaukom kah, diabetik retinopati kah, ya, atau penyakit mata lainnya. Seperti itu Mbak. Jadi intinya adalah deteksi dini itu sangat penting, karena dengan semakin awal kita mengetahui ada tidaknya gangguan, semakin awal suatu penyakit itu diketahui, penata laksanaannya akan menjadi lebih mudah gitu. Dan untuk mata itu untuk kebutaan, ada yang bisa dikembalikan ya, penglihatan dikembalikan, tapi ada yang tidak bisa dikembalikan seperti sehat, mata sehat seperti betul-betul sehat itu ya. Jadi oleh karena itu mengetahui untuk deteksi dini ya, mengetahui semua penyakit seawal mungkin itu sangat penting. Kurang lebih seperti itu. Iya, ternyata banyak banget ilmu yang bisa kita dapat hari ini ya dokter ya. Jadi untuk kurang lebihnya sebenarnya pemeriksaan mata itu sendiri tuh nggak hanya mengenal oh sudah agak tua nih, agak sepuh nih, atau senior nih. Jadi bahkan dari bayi pun mungkin orang tua, ibu-ibu di rumah itu harus lebih aware juga terhadap perkembangan bayinya, melihat fokusnya, atau melihat oh ada juling nggak sih di anaknya dan sebagainya. Itu penting banget ternyata dokter ya. Ada juling, ada bintik putih di mata, pokoknya ada kelainan sedikit, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter mata. Oke, nah jadi karena ternyata obrolan kita tuh seru banget dokter, dan nggak mengenal waktu ya, nggak tahu tiba-tiba oh sudah banyak nih waktunya yang sudah kita obrolin hari ini. Dari obrolan kali ini tuh hal-hal mungkin yang bisa kita pelajari, tips-tipsnya dari dokter Fenty itu apa aja sih dokter? Tips-tips mengenai mungkin menjaga kesehatan matanya itu sendiri, atau secara garis besar ya, ya, menjaga kesehatan mata. Pertama jaga kesehatan ya, jaga kesehatan kita secara general ya, karena ini berhubungan juga dengan mata. Mencegah diabetes mellitus, mencegah semua penyakit ya, karena penyakit sistemik itu bisa mempengaruhi mata. Ya, otomatis namanya menjaga kesehatan itu menjaga kesehatan secara umum, makan makanan yang bergizi, kemudian menghindari makan makanan yang kurang baik ya, yang ada pengawetnya, ada zat aditifnya, kemudian menghindari polusi, sinar ultraviolet. Nah, itu adalah salah satu cara pencegahan untuk mata. Seperti itu supaya kondisi mata kita tetap prima. Kemudian yang sering dikeluhkan terutama di era pandemi ini adalah karena kita menggunakan gadget lebih lama, lebih banyak ya, dan memang sekarang masa-masanya gadget-gadgetan. Iya dokter, memang kalau ketinggalan HP bingung ya, mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Kalau kita misal nih melihat bekerja atau melihat layar dalam jangka waktu 30 menit bisa diselingi dengan melihat jauh 30 detik. Jadi istirahatnya mata seperti itu. Bukan
abis ngerjakan tugas di laptop, istirahat, pindah Tapi lihat HP. HP, buka Instagram. Sama aja, mata tidak istirahat. Jadi istirahatnya mata, habis kita lihat dekat, kita pakai buat lihat jauh, lihat yang hijau-hijau, itu adalah istirahatnya mata. Kemudian kadang-kadang kalau lihat gadget gini kan suka lupa ya, berkedip ya. Iya, Nah, terlalu fokus biasanya. kedipan itu juga membasahi permukaan kornea, itu juga penting karena kornea kita tuh nggak boleh kering. Jadi dengan berkedip itu membasahi permukaan kornea, membuatnya menjadi lebih lembab, nutrisi dan lain sebagainya juga tersebar melalui kedipan air mata. Bila diperlukan bisa menggunakan artificial tears ya, obat tetes Mata itu ya. Iya, tetes mata yang aman, yang digolongkan sebagai artificial tears. Jadi tidak semua tetes mata boleh digunakan seenaknya ya, terutama tetes mata yang warnanya kuning-kuning itu, itu nggak boleh sembarangan netesin karena nanti bisa menimbulkan efek samping. Tapi kalau yang artificial tears insya Allah aman. Jadi kalau buat mata yang kering rasanya, itu bisa pakai artificial tears. Seperti itu. Sama tadi ya, pemeriksaan menjaga kesehatan secara keseluruhan dan menjaga mata dari sinar UV tadi bisa dengan menggunakan kacamata kayak gitu deh Mbak. Oke. Nah, jadi itu dia teman sehat di rumah. Jadi berbagai macam yang kita obrolin hari ini tuh pasti menarik banget, apalagi karena kita juga banyak tahu kan apa saja sih dari kebutaan itu sendiri. Kita juga dapat tips nih dari Dokter Fenty bagaimana kita menjaga kesehatan mata kita. Terutama memang yang paling penting adalah bagaimana kita sering-sering untuk medical check up aja gitu ya dokter ya. Jadi tidak usah harus menunggu ada gejala ini atau ada pemberatan apa, pusing nunggu yang lain-lain, itu nggak usah. Jadi kalaupun mungkin setiap paling tidak berapa minimal sih dokter untuk ngecek kesehatan mata itu sendiri, ada batas waktunya mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau bagaimana kesehatan mata sendiri? Beda usia mungkin berbeda ya. Kalau yang usia dewasa sudah bisa mata sudah selesai tahap pertumbuhan ya. Terus kemudian yang usia dewasa biasanya dia lebih aware ya, ada gangguan apa bisa sendiri ya. Kalau ada keluhan atau setiap tahun 1 tahun sekali periksa refraksi nggak apa-apa. Tapi kalau yang anak-anak mungkin ya, untuk anak-anak itu sebaiknya melakukan pemeriksaan refraksi ya, mungkin minimal setahun sekali lah ya. Tapi biasanya di UKS-nya sekolah itu mesti ada program itu ya, program pemeriksaan mata. Cuman tinggal memastikan aja apakah UKS di sekolahan jalan atau tidak ya. Orang tua perlu proaktif. Kalau tidak, ya dilakukan pemeriksaan, dibawa ke dokter mata untuk melakukan cek gitu. Kalau untuk orang tua ya, ya general check up ya sekali-sekali. Seberapa lama sih ya, sangat tergantung kepada kondisi sebenarnya, kondisi dari masing-masing individu. Kalau betul-betul sehat ya mungkin tidak perlu rutin terlalu sering. Jadi sangat tergantung kepada sudah ada penyakit apa yang mendasari seperti itu. Baiklah dokter, sepertinya obrolan kita sudah banyak sekali dan teman-teman sehat di rumah mungkin bisa mengambil nih apa-apa aja yang diperlukan dari obrolan kita kali ini dan semoga semuanya bermanfaat ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih Dokter Fenty atas waktunya. Semoga nanti kita masih bisa waktu lagi ngobrol ya dokter, boleh ya? Insya Allah. Oke, nanti kita bahas topik-topik yang lain mungkin lebih mendalam. Betul. Ya, jadi mungkin nanti to be continue ya. Iya, jadi nanti akan ada seri bersama Dokter Fenty mungkin ya dokter ya. Biar lebih sering membicarakan soal kesehatan mata itu sendiri, karena kan seperti yang Dokter Fenty bilang juga di awal bahwa mata itu jendela dunia. Jadi untuk kita bisa melihat pemandangan di luar lebih jelas, kita harus membersihkan dan memperhatikan jendela dunia kita itu sendiri gitu ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang belum follow ataupun subscribe di YouTube kita, silakan boleh di RSI Unisma dan follow sosial media kita di @RSI Unisma Malang. Lalu jika misalnya teman-teman ingin berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan matanya bersama dokter mata di RSI Unisma Malang, terutama Dokter Fenty juga ada di situ, bisa mungkin menghubungi nomor WA kita terlebih dahulu di 081 1314 8899. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Dokter Fenty pada siang hari ini ya dokter ya, di acara podcast sehat bersama RSI Unisma. Apabila ada salah-salah kata mungkin atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman sehat semua,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Dika Trimuzayana, selaku pembawa acara pada hari ini, dan juga Dr. Fenty, mungkin kami pamit undur diri terlebih dahulu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sehat semua, dan kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Selamat siang, jangan tunda berobat, ayo kita ke RSI Unisma aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman sehat. Menurut saya, customer adalah raja. Tanpa adanya customer, sebuah usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha saya bergerak dalam bidang perdagangan furniture, baik skala internasional maupun skala lokal Indonesia. Dengan bermodal foto yang bagus, kami bisa menjual berbagai macam barang, khususnya home and living. Saya ingin membrainwashing orang Indonesia bahwa kalau beli furniture tidak harus datang ke toko, cukup klik, lihat deskripsinya, baca tulisannya, klik beli, sudah free ongkir seluruh Indonesia.